Begini ramenya pasar Tangkluk di Pacitan, Jawa Timur. Tiang mriki biasa nyebutnya pasar Kliwon. Soale onone pas dino Kliwon ae. Pasar ini jual macam-macam, termasuk akik. Pembeli ndek kene asalnya dari berbagai daerah. Wong Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, yo akeh cari akik ndek kene. Sadurunge cerita akeh soal akik Pacitan, kenalkan dulu. Jenengku Faisal Nurul Huda. Panggilnya Faisal aja. Aku iki wong Pacitan asli. Buatku yang suka sama akik, main-main ke pasar Tangkluk ini bikin seneng. Lah ya opo? Wong apik-apik tenan ya batune. Di sini segala macam akik lengkap. Mau beli yang harganya cuman puluhan ribu sampai yang harganya jutaan rupiah. Kabeh enek. Jenis batunya juga macam-macam. Jawarane batu Pacitan iki, batu kalsedon. Iki batu istimewa loh. Soalnya batunya keras dan struktur kristalnya halus tenan. Delok entah, bening mengkilat toh batune. Batu kalsedon iki juga warnanya macam-macam. Ada yang putih, kuning, oranye, sampai merah. Nah, iki sing lagi diincer pencinta akik. Namanya Kalsedon Red Baron. Sing merah iki susah sekali nyarinya. Makanya ndak heran kalau harganya bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Tapi buat yang cinta sama akik, harga gak jadi masalah toh. Soalnya pakai akik itu kebanggaan buat orang Pacitan. Yang bikin bangga lagi, akik di Pacitan ini sudah terkenal sampai luar negeri. Wis diekspor ke Thailand, Arab Saudi, Jepang, sampai Prancis. Klambi sorjan jari eluri, wong Pacitan bangga pakai akik. Hehe. Lihat, anak muda kayak aku banyak yang pakai akik, koleksi, sampai asa sendiri akiknya. Aku sama teman-temanku ini yang suka akik bikin komunitas namanya Pacitan Kalsedon Community. Komunitas iki berdiri awal 2015. Di komunitas iki, aku dan kawan-kawan sering berdiskusi khusus tentang batu kalsedon. Soalnya kita pengen angkat batu kalsedon ini biar diperhitungkan di dunia perakean. Kita ambil kayaknya lebih bagus yang panjang ya. Yang panjang lah. Yang besar turun aja dulu. Dino iki kami lagi pilih mana akik yang paling bagus buat ikut kontes. Biasanya dilihat dari warna, serat batu, sampai laster atau cahayanya. Lebih unik lagi kalau ada motifnya. Kelasnya beda-beda. Biar komunitasnya baru, tapi kita wes kerap menang kontes akik nasional loh. Lihat nih buktinya. Penghargaan-penghargaan ini yang bikin batu kalsedon makin diperhitungkan. Nek dijual, yo iso meningkatkan harga. Siapa yang nggak mau punya akik yang menang kontes kan? Wes terbukti apike.
Cerita tentang akik dan Pacitan nggak berhenti di sini. Yang pengen belajar soal akik, ada kursusnya di Pacitan. Mulai dari mengenal batu, motong, ngasah, sampai di cutting, semua lengkap. Kursus akik Pondok Tremas ini berdiri tahun 2012. Tujuannya gen anak-anak di Pacitan punya keahlian yang bisa ngangkat produk lokal daerahnya. Udah lebih dari 50 lulusan sini yang benar-benar usaha jadi pengrajin akik. Yang mau kursus di sini nggak dibatasin usia, mau muda sampai tua boleh belajar. Bayare 800.000 sebulan. Belajar akik itu kudu sabar. Belum mahir kalau cuma belajar sebulan. Ya 6 bulan lah baru bisa bikin akik yang bagus. Gen akik iki semakin membumi ndek Pacitan. Pegawai negeri sipil di sini dianjurkan pakai akik ndek kerja atau kantor. Anjuran koyong ini dianjurkan sama bupati langsung. Udah hampir setahun diterapin. Bukan ndak ada tujuannya. Sebagai abdi negara harus toh jadi pelopor supaya warganya cinta sama produk lokal. Produk lokal kebanggaan Pacitan, yo akik ini salah satunya. Setiap PNS ini paling nggak punya 3 akik. Yo buat ganta-ganti. Malu toh kalau wong Pacitan sendiri cuma punya 1 akik ae. Gak harus pakai akik yang mahal loh. Sing penting akik. Mau yang cuma 100.000 atau sampai yang jutaan, wes karepmu. Mau laki-laki atau perempuan, semuanya kudu ikutin anjuran. Soalnya demi kemajuan kota Pacitan. Bajunya batik, aksesorisnya akik, serasi toh. Ngomongin soal akik harus tahu sama kecamatan Donorojo di Pacitan. Soalnya kecamatan ini yang dijuluki Kampung Akik. Kesenenganku sama akik juga awalnya dari Donorojo iki. Goro-gorone 5 tahun lalu aku dapat penempatan tugas di kecamatan sini. Sehari-hari, pemandangan kayak gini nih pasti bisa dilihat di hampir semua rumah di sini. Kayak Pak Sumar sama istrinya. Jangan salah loh, dari usaha gosok akik ini Pak Sumar sama istrinya bisa dapat penghasilan paling enggak 500.000 sehari. Gosok 1 akik dihargai 15.000, jadi bisa sampai 30-an akik sehari. Tapi kalau banyak pesanan bisa sampai jutaan loh. Dari 40.000 warga Donorojo, sekitar 2.600 warganya jadi pengrajin akik. Kebayang toh berapa banyak uang yang dihasilkan dari akik ini? Bisa sampai 3-4 miliar rupiah sehari. Wih, ya apa ndak cinta orang Pacitan sama akik? Jauh sebelum demam akik, warga sini yuk kerjanya emang pengrajin akik. Jadi bukan sekarang-sekarang aja baru heboh akik.
Tadi cerita tentang Pak Sumar. Nek iki cerita tentang Mbah Timbul. Si Mbah iki sesepuhnya Akik Pacitan. Si Mbah generasi ketiga di keluarganya yang jadi pengrajin akik. Mbah Timbul mulai jadi pengrajin akik sejak 1968. Oh iya, batu Chalcedon Red Baronnya Mbah Timbul ini udah sampai ke tangan Presiden Amerika Barack Obama loh. Awalnya Mbah Timbul memberikannya sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ternyata Presiden SBY kasih batu dari Mbah ke Barack Obama. Wah, sejak itu Chalcedon Red Baron jadi tenar di kalangan pecinta akik. Kalau mau tahu soal perkembangan pembuatan akik dari dulu sampai sekarang, tanya aja sama si Mbah. Dulu belum ada pakai mesin, semuanya manual. Alatnya ini pripun? Sebelumnya hanya pakai pukul sama paji. Tapi nek poles alatnya moles niku. Alat Kan dinamo ngiderengeten ngono. Alat poles itu pakai bambu. Bambu. Iya, zaman dulu bambu. Bambu muda dikeringkan. Oh, ngerti sangling niku. Iya. Lihat koleksi ini si Mbah, apik tenan toh. Mbah suka bikin akik yang bermotif. Sing iki mau Mbah jual sampai 50 juta. Mahal yo. Soalnya bikin akik yang bermotif itu ndak gampang. Harus pinter-pinter waktu motong sampai nggosoknya. Yang jadi pengrajin akik bukan cuman bapak-bapaknya aja. Ibu-ibu dan mbak-mbaknya di sini juga rajin dan kreatif manfaatin akik. Lihat tangan mbak-mbak ini. Wis pinter banget bikin aksesoris dari akik. Bisa jadi kalung, jadi bros, macam-macam lah. Bikin kalung ini kudu sabar. Ngelilit-lilit tembaga koyo ngene bisa selesai 3 jam. Ada juga yang sampai berhari-hari. Makanya harganya beda-beda. Dari yang 150.000 sampai jutaan juga ada. Yang mesen nggak cuma orang Pacitan aja, yang dari luar kota juga banyak. Biasanya pesan lewat online. Hebat yo. Buatku yang seneng sama akik, beruntung tinggal di Pacitan. Dek kene, bahan batu akik melimpah. Makanya orang-orang sebut Pacitan itu batu bertanah, bukan tanah berbatu. Kalau mau cari bahan batu akik yang kualitasnya bagus, bisa datang ke Nawangan. Warga di sini menggantungkan hidupnya dari menambang batu akik. Nambang batu akik iki nggak gampang loh. Apalagi buat dapat batu Chalcedon yang warnanya merah. Seharian golei belum tentu nemu. Istilahnya untung-untungan. Dek kene warga hanya mengandalkan peralatan sederhana. Iki wis jadi kesepakatan bersama supaya tidak cepat merusak alam. Sing oleh nambang warga kene tok. Orang lain di luar daerah nggak boleh sembarangan masuk dan ngambil batu di sini. Terkadang aku datang kemari untuk cari bongkahan batu Chalcedon. Dari sekedar hobi, aku sekarang jadi penjual akik. $1,5. Iya, Deal. Mentok. mantap. Batu bagus udah di tangan. Dinggo aku, Chalcedon bukan cuma sekedar batu apik, tapi juga sarana buat berkreasi dan nunjukin bangganya aku sama Pacitan.
Di Pacitan, yang keren itu ndak cuma akeknya, tapi juga pantainya. Wes, kalau ndak percaya, langsung datang aja ke sini. Lihat, Pacitan punya garis pantai yang panjang toh. Pantai-pantainya ndak cuma bikin pemandangan indah, tapi jadi tempat yang nyaman buat penyu-penyu bertelur. Dek Bien, warga di sini suka sekali mengkonsumsi penyu, dari daging sampai telurnya. Tapi sekarang sudah banyak yang sadar kalau kebiasaan koyo gitu bisa bikin penyu punah. Warga di Kecamatan Ngadirojo ini contohnya, mereka bahu-membahu bikin konservasi penyu. Pengelolaannya dilakukan sendiri sama warga. Wah, kudu dijadikan teladan yo. Konservasi penyu ini juga kerap jadi tempat penelitian sekaligus wisata edukasi. Kalau hari libur, banyak pengunjung yang datang. Dan uang masuknya dipakai untuk kelangsungan konservasi. Setiap tahun ada sekitar 400 tukik atau anak penyu yang berhasil menetas. Baru musim, Pak? Iya, ini baru kerja bakti pembersihan, Mas. Kebanyakan penyu yang ada di sini penyu abu-abu. Tukik yang baru menetas biasanya dikumpulkan dalam satu kolam, tapi tidak boleh lama-lama tinggal di kolam. Iya, seharusnya sekali menetas itu langsung dilepaskan. Tapi kita 3 hari dulu lah, biar agak kuat. Nah, kebetulan sekali, hari ini ada pelepasan tukik. Ada 200 ekor yang akan dilepas. Supaya konservasi penyu terus berjalan, perlu dana yang tidak kecil. Makanya, warga sini punya ide untuk membuat wahana lain buat ajang pengumpulan dana. Koyo nggawe permainan Flying Fox iki. Iki Flying Fox terpanjang di Indonesia loh. Panjangnya ada 450 meter. Buat pengunjung yang jauh-jauh datang ke Pacitan, kudu coba rasanya meluncur pakai Flying Fox ini. Cuman bayar 20.000 aja kok sekali meluncur. 40% pendapatan per hari disisihkan buat pelestarian penyu. Di hari-hari biasa, pengunjung bisa sampai 40 orang setiap hari. Tapi nek perainan, bisa sampai 80 orang sehari. Ngelihat orang meluncur aja ngeri ya rasanya. Tapi aku juga mau coba.
Untuk sampai di pangkalnya Flying Fox harus nanjak bukit dulu. Tapi kalau sudah sampai di atas, wih, sampai tenan mendangannya. Sekarang giliran aku yang nyoba. Iki cerita saka Pacitan, salah siji bagian dari Indonesia yang penuh pesona dan kebanggaan. Sebagai wong Pacitan, akan terus aku jaga agar jadi kebanggaan Indonesia sepanjang masa. Indonesia bagus.